pada pagi hari ini kita akan membahas sedikit mengenai future of workplace dan digital workplace. Tadi sebelumnya sudah banyak dibahas mengenai bagaimana hal ini merubah mindset dari kebanyakan pihak dan juga merubah cara kita berkomunikasi. Gitu. Nah, di sini saya ingin sedikit menjelaskan sebetulnya perubahan ini seperti apa sih akhir-akhir ini gitu ya. Mungkin kita bisa langsung ke slide yang pertama. Nah, di sini Siti baru saja membuat sebuah survei yang survei global yang sebetulnya melihat bagaimana para karyawan saat ini sudah memandang tempat bekerjanya mereka. Gitu. Tadi kan sebetulnya disebutkan gitu bahwa perubahan yang terjadi saat ini dikarenakan disruption of digitalization, kemudian juga karena pandemi, yang seharusnya perubahan itu berlangsung selama 7 tahun jadi 3 tahun gitu. Tapi hal ini juga ikut merubah cara pandang kita mengenai bagaimana saat ini kita melihat tempat kita bekerja, gitu kan. Nah, di sini saya bisa menjelaskan ada 8 perubahan penting dari tata cara kita semua melihat tempat di mana kita bekerja, ya kan. Yang pertama adalah karyawan tuh saat ini sudah mulai mencari tempat kerja yang memberikan mereka a sense of purpose, gitu loh, yang sesuai dengan nilai dan value yang mereka anut dalam kesehariannya. Mereka ingin bekerja di perusahaan yang memberikan mereka tujuan yang lebih besar daripada diri mereka sendiri. Kemudian hal kedua juga yang menjadi tren adalah premium on health. Mereka ingin melihat bahwa perusahaan ini betul-betul memperhatikan kesehatan dari jiwa mereka, dari mental, fisik, dan bahkan kesehatan finansial mereka. Jadi intinya kalau di sini ujung-ujungnya duit ya, gimana caranya mereka juga diberikan kompensasi yang mencukupi sehingga mereka memiliki work-life balance yang baik begitu. Kemudian juga ketiga, episodic careers. Artinya di sini adalah perusahaan yang memberikan mereka kesempatan untuk bisa naik ataupun membuat lateral movements. Sebagai contoh, seperti saya, profesinya adalah sebagai orang komunikasi. Saya ingin bekerja di perusahaan yang suatu hari, kalau seandainya saya ingin mengembangkan diri saya ingin mungkin explore masuk ke HR, atau ingin masuk ke bisnis Citi sebagai bank gitu ya, itu ada kesempatan-kesempatan seperti itu. Nah ini artinya episode career itu kesempatan buat kita sebagai karyawan untuk bisa mengembangkan diri di dalam perusahaan. Kemudian new working models and fluid environment. Di sini saya kasih penjelasannya mungkin satu saja ya, bahwa intinya kita ingin bekerja di tempat yang memberikan kita fleksibilitas dalam bekerja gitu kan, dan perusahaan yang memberikan mereka kesempatan untuk bisa bekerja di mana saja. So basically a company that is adapting to the new working environment, new working models. Kemudian tren berikutnya adalah learn or die. Learn or die di sini adalah perusahaan yang justru mengencourage karyawan-karyawannya untuk terus belajar gitu. Jadi justru yang kalau tidak mengembangkan diri, malah yang ada tidak bisa naik, tidak bisa promote, dan otomatis tereliminasi gitu ya. Mereka nggak kuat sendiri, akhirnya keluar dari perusahaan. Justru yang dicari adalah perusahaan yang ngasih mereka banyak kesempatan untuk belajar gitu. Making mistakes, right? Succeed sooner ini adalah hal yang mungkin berkaitan dengan itu. Succeed sooner artinya banyak orang udah nggak mau menunggu 5 tahun, 6 tahun baru dapat promosi. Yang ada mereka ingin bekerja di tempat yang justru memberikan mereka kesempatan untuk belajar dan untuk fail, untuk gagal. Jadi jangan justru perusahaan yang membuat mereka tidak takut gagal, karena you are not punished because you are making mistakes, but the company that actually recognize bahwa kalau mereka melakukan kesalahan itu adalah bagian dari pencapaian kesuksesan gitu. Jadi justru ini yang dicari oleh banyak sekali karyawan. Automated workplace sama gitu kan, adalah tempat kerja yang justru tidak terlalu banyak tergantung pada pekerjaan-pekerjaan clerical. Mereka mencari perusahaan yang justru lebih efektif, lebih efisien dikarenakan berbagai macam hal sudah terotomatisasi, gitu kan, sudah terdigitalisasi. Ini yang sebetulnya banyak dicari. Jadi semuanya itu driven berdasarkan performance yang lebih berdasarkan performance yang berdasarkan nalar, berdasarkan inovasi, itu yang dicari. Quantified worker juga sama. Mereka ingin mencari perusahaan yang mengedepankan pentingnya sesuatu yang terukur. Jadi kalau contohnya pada saat performance evaluation, karyawan itu mencari yang penting terlihat gitu. Mereka tuh performance-nya, grade-nya berapa, nilainya berapa.
Dan kalau mencapai nilai ini artinya apa? Itu juga jelas. Gitu. Apakah kalau nanti mungkin mencapai angka 8 kuantifikasi, tidak hanya like and dislike. Itu yang sebenarnya juga dicari. Dan yang terakhir, diversity first. Mungkin ini yang sering juga banyak dibahas gitu ya di luar negeri. Kalau di Indonesia, cantiknya negara kita ini adalah kita sudah terbiasa dengan kebinekaan. Kita punya banyak rekan-rekan kita yang mungkin agamanya berbeda dengan kita, ya kan, latar belakang budaya beda, ras berbeda. Itu sudah sesuatu yang biasa buat kita di Indonesia. Tapi di dunia, ini baru-baru ini mereka menyadari pentingnya kebinekaan gitu. Kebinekaan itu penting, justru harus dilihat sebagai sebuah aset dalam perusahaan. So diversity becomes something important gitu buat banyak perusahaan di dunia, karena kita para karyawan mulai melihat mereka ingin bisa maju meskipun mereka mungkin dari minoritas gitu ya. Nah ini yang menurut saya juga perkembangan yang cukup baik yang kita bisa lihat di dunia. Yang sebetulnya kalau untuk Indonesia saya lihat sudah jauh lebih dulu buat kita. Nah sekarang mungkin kita bisa lanjut ke slide berikutnya. Kita akan bicarakan mengenai bagaimana ini pengaruhnya bagi perusahaan dan bagi kita sendiri. Gitu. Workplace of the future. Ya kan, kita ini sekarang sudah masuk ke era workplace of the future. We are in the future now. Gitu. Tapi pengaruhnya buat kita sendiri secara pribadi itu apa? Gitu. Apa yang perlu kita kembangkan sehingga kita juga adaptable and agile? Gitu. Kalau tadi kita bicara dari sisi bagaimana kita perusahaan melihat kebutuhan karyawan. Sekarang kita melihat bagaimana kita melihat diri kita sendiri. Apa yang harus kita kembangkan? Soft skill and hard skill, right? Untuk soft skill, itu ada 5 hal yang dilihat oleh Siti sebagai sesuatu yang penting sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang adaptable tadi dan bisa menjadi bagian dari workforce of the future. Yang pertama adalah kita harus jadi orang yang adaptable, gampang menyesuaikan diri dengan kondisi yang berubah-ubah. Kemudian kita harus berani dalam hal mencoba dan tidak takut untuk gagal. Kemudian collaborator, orang-orang yang sebetulnya berani untuk bekerja sama dan berkolaborasi, bersinergi, tidak takut kalau seandainya punya pendapat yang berbeda, itu udah biasa gitu kan, nggak baperan intinya ya. Itu adalah orang-orang yang nantinya bisa terus maju di era saat ini. Kemudian berempati. Empati itu penting. Kenapa? Karena tadi sudah sempat diceritakan gitu kan. Dengan kita bekerja secara remote ini kita nggak tahu gitu. Orang lain itu mungkin sekarang saya kelihatannya rapi gitu ya di depan Anda semua. Tapi Anda tidak tahu mungkin di belakang saya banyak ujian. Mungkin saya punya anak kecil yang sekarang sebenarnya sedang sakit gitu kan. Jadi kita harus berempati juga pada saat kita berkomunikasi dan berkolaborasi dengan orang lain. Kemudian yang berikutnya adalah determination. Gitu. Kita harus gigih dalam mencoba hal-hal baru, dalam mengarungi berbagai tantangan yang saat ini terjadi. Kita harus tetap positif, gitu kan? Harus tetap berani. Kemudian yang berikutnya adalah kita harus tetap fokus pada apa yang sebetulnya menjadi prioritas daripada diri kita dan juga perusahaan. Dari sisi hard skill, tadi saya suka sekali dengan quote yang disampaikan, digitization is more about human than the digital itself. Meaning, ini semua meskipun perubahan-perubahan yang di-drive oleh teknologi, oleh digitization, gitu ya, tapi sebetulnya yang penting adalah pengembangan diri kita, sehingga kita juga bisa yang ada mengendalikan teknologi, ketimbang yang ada teknologi mengendalikan kita. So, apa yang perlu kita lakukan adalah meningkatkan digital quotient. Kita harus rajin belajar mengenai apa saja inovasi digital yang ada di luar sana yang mempengaruhi kerja dan profesi kita. Contohnya kalau saya sebagai orang komunikasi, saya harus mau tahu sekarang perkembangan digital itu sampai mana sehingga mempengaruhi reputasi perusahaan. Atau apa saja solusi digital yang saat ini diberikan oleh Siti kepada nasabahnya. Saya harus punya rasa ingin tahu yang tinggi. Saya harus ingin tahu sebetulnya apa itu digital innovation yang dimiliki oleh Siti. Itu yang disebut dengan digital quotient, bahwa kita sendiri punya rasa ingin tahu yang tinggi untuk belajar dan belajar lagi mengenai bagaimana digital ini mempengaruhi diri kita, profesi kita, dan perusahaan di mana kita bekerja, gitu kira-kira. Next. Oke.
Sekarang kalau dari sisi Citi sendiri, kita tuh adalah salah satu bank global terbesar di dunia. We have 160 kita ada di 160 negara di dunia. Jadi we're quite a large corporation ya. Dan di sini kita justru harus punya pendekatan yang cukup komprehensif sehingga kita bisa tetap beradaptasi dengan kondisi saat ini. Pasti rekan-rekan di sini sering mendengar kata-kata VUCA gitu kan. Ini adalah era VUCA. VUCA itu apa sih? VUCA itu adalah dunia yang saat ini serba tidak menentu, serba naik turun, serba kompleks, ya kan? Dan ini bisa dikarenakan berbagai faktor gitu. Yang pertama mungkin dari berbagai disrupsi teknologi yang ada. Kemudian bisa jadi dikarenakan kondisi alam yang kita tidak bisa lagi kendalikan, di mana yang namanya natural disaster bisa saja terjadi di mana saja dan bisa mempengaruhi kondisi perusahaan kita gitu kan, atau kondisi geopolitik yang seperti saat ini kita alami dengan adanya invasi Rusia ke Ukraina, ini juga mempengaruhi business operation dari berbagai perusahaan. So how do we operate gitu supaya Citi sebagai contoh gitu ya tetap bisa maju dan tetap bisa memberikan yang terbaik buat nasabahnya. We have what we call Citi Leadership Principle yang baru saja kita luncurkan gitu kan. Ada 3 pilar utama daripada leadership principle ini. Yang pertama adalah we take ownership. Artinya we take ownership itu adalah kita adalah perusahaan yang betul-betul memberikan kesempatan buat para karyawannya, memberikan inovasi atau memberikan solusi yang terbaik buat nasabah gitu kan. And we take ownership, kita percaya bahwa ini adalah yang sudah kita berikan terbaik bagi karyawan. We deliver with pride, sama kita bangga dengan apa yang sudah bisa kita berikan kepada para nasabah kita. Kita berusaha untuk memberikan inovasi-inovasi baru sehingga mereka bisa menjadi yang terbaik buat perusahaannya dan stakeholdernya. We succeed together. Di sini artinya adalah kita adalah perusahaan yang mengedepankan kolaborasi dan sinergi. We want to make sure bahwa we give the best to our clients and make sure bahwa kita itu melakukannya bersama-sama gitu. Di sini juga termasuk dalam hal kolaborasi tadi, kita nggak malu gitu atau kita tidak takut dalam membuat pendekatan-pendekatan yang terobosan-terobosan baru, bahkan mengencourage para karyawan kita untuk mencobanya. Jadi we don't punish our employees because they're trying something new dan ternyata nggak berhasil. Itu udah biasa buat kita. Berarti kalau gitu kita coba lagi pendekatan yang lain. So this is what we mean by we succeed together juga. We think failure as part of being successful juga. Jadi ini juga sesuatu yang sangat kita banggakan. Kemudian berikutnya. Nah, kita melihat bahwa human capital adalah sesuatu yang sangat penting bagi kita. Orang-orang di Citi gitu adalah aset terpenting, para karyawan adalah aset terpenting Citi. Nah, oleh sebab itu kita juga harus bisa melihat pendekatan apa yang paling baik buat karyawan kita. Nah, untuk bisa melihat apa pendekatan yang terbaik, kita harus lihat dari demografi Citi. Di Citi ini, di Indonesia, kalau bisa lihat di sini, just as a highlight ya, sebagai highlight saja, 41% daripada karyawan kita itu adalah milenial dan Gen Z. Kemudian dari sisi umur itu juga bisa terlihat dengan jelas bahwa mereka itu di antara umur 25 sampai dengan 40 tahun. Gitu. Itu adalah mayoritas dari karyawan kita dan didominasi oleh perempuan. Kemudian kalau dari sisi jabatan, justru di level middle management ini adalah yang sebetulnya mendominasi. Gitu kan. Mereka di level C12 dan C13 ini adalah level middle management. Ini didominasi oleh karyawan-karyawan perempuan bahkan. Kita bisa lihat, oke, berarti karyawan perempuan kita lebih banyak. Rata-rata adalah milenial dan Gen Z. Ini yang membuat kita harus berpikir ulang bagaimana caranya kita punya pendekatan-pendekatan yang sesuai dengan demografi ini. Berikutnya. Oleh sebab itu kita sebetulnya dari sisi pendekatan dalam employee engagement kita juga sesuaikan gitu. Ada beberapa inisiatif penting yang diintroduce oleh Citi. Yang pertama karena tadi terus terang ya memang sama apa yang kita hadapi dengan Telkom dan mungkin rekan-rekan lain gitu. Banyak dari kita yang merasa karyawan-karyawan ini merasa burn out karena tidak ada perbedaan antara kehidupan pribadi dan kehidupan pekerjaan. Makanya kita mengintroduce namanya Zoom Free Friday.
Di City tidak boleh diusahakan untuk tidak mengadakan meeting pada hari Jumat. Kalaupun ada meeting hari Jumat, itu diusahakan untuk tidak harus menyalakan videonya. Jadi mereka bisa merasa lebih rileks untuk bisa bekerja tanpa harus dandan, mungkin contohnya ya buat kita perempuan-perempuan. Terus juga kita di-encourage untuk tidak mengadakan meeting di atas jam 5 sore. Dan juga mengawali hari juga seperti itu. Diusahakan jangan ada meeting di bawah jam 8.30. Jadi setiap orang masih bisa merasa hidup mereka itu lebih teratur. Ada jam pribadi, ada jam kantor gitu ya. Take your vacation. Ini juga sesuatu yang sangat penting dan seringkali justru diingatkan karena di City itu mungkin kalau orang-orang perbankan sering dengar ya gitu. City itu city never sleep gitu. Orang-orangnya pekerja keras semua sampai harus selalu diingatkan. Jangan lupa kalian kalau punya jatah cuti diambil karena itu penting. Terus yang keempat adalah benefits to being together. Kenapa? Karena kita juga melihat pentingnya tetap melakukan kolaborasi. Kenapa kolaborasi itu penting? Karena penting untuk kita saling memberikan masukan, saling men-challenge gitu kan, saling untuk merasa bahwa kita itu belonging to one big institution. Kita melihat ini tetap penting gitu dan ini lebih dikedepankan dalam pertemuan langsung ya. Jadi kita juga melihat ini penting ke depannya. Tidak bisa semua itu full online. Harus ada beberapa kali kita ketemu untuk offline karena ketemu offline itu tetap ada istilahnya interaksi langsung yang tidak bisa tergantikan kalau kita online gitu. Nah, untuk itu sebetulnya bagaimana ke depannya setelah nanti pandemi ini mulai bisa dianggap sebagai endemi di City. Sudah ada strategi yang sudah dikedepankan dan sudah mulai diaplikasikan di beberapa negara yang memang sudah mencapai status endemi ya. Mungkin kita bisa lihat di slide berikutnya. Next. Nah, di City kita akhirnya melihat pentingnya untuk memberikan karyawan kebebasan, keleluasaan untuk bekerja secara remote. Tapi pada saat yang sama kita juga harus lihat role mereka di perusahaan seperti apa gitu. Jadi untuk berbagai role itu akan kita lihat pentingnya untuk memberikan opsi hybrid gitu. Hybrid ini akan berlaku untuk kebanyakan dari karyawan kita sehingga kita bisa memberikan mereka keleluasaan untuk bekerja di kantor dan remotely gitu kan di rumah atau mungkin di tempat lain yang mereka anggap bisa memberikan produktivitas yang tinggi. Kemudian residen itu adalah beberapa role penting yang memang tidak bisa digantikan, mereka harus tetap datang ke kantor. Di sektor perbankan memang ada role-role yang tidak bisa dilakukan secara remote ya, sampai dengan hari ini pun kita masih punya sekitar 25% dari workforce kita yang tetap harus datang ke kantor. Mereka kita sebut sebagai para pejuang-pejuang City ya, karena mereka itulah ya dalam kondisi apapun mereka bertaruh nyawa untuk tetap datang ke kantor dan memberikan yang terbaik buat nasabah kita. Remote ini juga sesuatu yang opsi yang bisa diberikan ke beberapa fungsi di dalam perusahaan sehingga mereka bisa full remote bahkan tidak harus datang ke kantor sama sekali. Tapi kita kedepankan tetap. Kalau bisa datang dan berkolaborasi langsung itu tetap dianjurkan. Jadi nanti kedepannya situasinya akan seperti ini di City. Di berbagai negara di dunia kita sudah bisa lihat hal ini bekerja dengan sangat-sangat baik. Berikutnya. Nah, apalagi yang kita lakukan sehingga kita bisa menjadi future of work, ya kan? Workplace of the future, gitu. Nah, ini juga ada beberapa inisiatif employee engagement yang kita lakukan selama pandemi. Kita cepat beradaptasi dengan kondisi saat ini, sehingga kita meluncurkan berbagai inisiatif-inisiatif, gitu. Ada berbagai klub yang ada di City yang di sini dibentuk berdasarkan dari hobi atau minat masing-masing karyawan. Semua jadi berubah menjadi online gitu. Contohnya kita ada yang disebut dengan City Club. City Club ini memang mereka punya berbagai macam klub seperti club diving, running gitu ya, terus bahkan e-gaming gitu tuh sudah merupakan bagian yang secara resmi diakui oleh City gitu. Nah, ini mereka akhirnya membuat aktivitas-aktivitas virtual gitu. Jadi kita punya ada yang namanya virtual workout, bahkan City Virtual Race. Pada saat itu kita juga luncurkan supaya mereka tetap bisa berolahraga di rumah. Kita punya target untuk mencapai sekian kilometer bersama-sama, kemudian hasilnya kita sumbangkan ke berbagai yayasan gitu ya. Itu juga sesuatu yang kita luncurkan kemarin. Terus ada lagi kegiatan yang berdasarkan hobi seperti memasak dan lain-lain. Jadi
banyak kegiatan-kegiatan ini yang langsung kita lakukan secara virtual sehingga para karyawan tetap merasa they belong to city, they belong to one big family of city gitu ya, tanpa mengurangi gitu kan rasa kebersamaannya gitu ya. Jadi kita rubah ini menjadi sesuatu yang virtual. Berikutnya, inisiatif lain yang kita punya adalah yang disebut dengan affinity groups. Affinity groups ini adalah sebuah inovasi yang sebetulnya sudah dilakukan secara global, di mana kita membentuk sebuah wadah yang secara global diakui berdasarkan culture of leadership, ethics, and inclusion gitu. Di Indonesia sendiri, di Citi Indonesia kita punya 2 affinity groups. Yang pertama adalah Citi Indonesia Women's Network, yang juga saya ketuai, dan juga Citi Indonesia Generations Network. Ini adalah yang kedua ini cukup menarik karena di sini adalah wadah di mana berbagai karyawan dengan berbagai background itu berkumpul untuk supaya mereka bisa menjadi kolaborator yang cukup baik di Citi. Jadi ada inisiatif mereka yang cukup menarik di sini, termasuk diantaranya adalah reverse mentoring. Kalau dulu mentoring kita selalu dengarnya adalah seseorang yang senior gitu kan, mementori seseorang yang junior gitu kan, supaya mereka bisa ikut juga maju dalam profesinya. Nah, kalau di sini terbalik, ada reverse mentoring. Justru yang Gen Z and milenial ini, mereka mementori para senior yang lebih tua, lebih senior dari sisi umur juga ya. Jadi makanya kayak CEO kita pun ada sesi reverse mentoringnya. Jadi justru beliau dimentori oleh generasi milenial dan Gen Z, karena mereka justru ngasih tahu, gini Pak, kalau kita sekarang pemikirannya seperti ini, gitu kan. Kita itu lebih melihat bahwa kolaborasi itu sifatnya egaliter contohnya. Nah, hal-hal seperti ini itu dilakukan pada saat sesi reverse mentoring ini yang menurut saya cukup menarik ya, dan menarik dari sisi karyawan banyak sekali ingin ikut di berbagai inisiatif ini. Mungkin berikutnya kita bisa lihat sedikit dari inisiatif lainnya. Nah, ini adalah ketuanya. Memang mereka mewakili para milenial dan Gen Z di Citi, ya kan? Mereka adalah para co-chair. Their mission is making Citi a great place to work, ya kan, for all generations by nurturing diverse talent from within. Karena kita ingin mereka semua dari tetap berada di Citi dan merasa interest mereka, keinginan mereka, passion mereka terakomodir. Nah, ini yang dilakukan di bawah Citi Indonesia Generation Network. Berikutnya adalah Citi Indonesia Women's Network. Ini wadah khusus yang kita bentuk khusus untuk kemajuan para perempuan di Citi gitu ya, baik dari sisi profesional maupun pribadi. Jadi banyak sekali inisiatif-inisiatif juga yang dilakukan di bawah Citi Indonesia Women's Network ini yang mengakomodir kebutuhan dari para karyawan perempuan. Kita juga punya banyak sekali inisiatif-inisiatif untuk komunitas juga, karena kita juga ingin memastikan bahwa kita memiliki dampak sosial yang apa yang kita lakukan memiliki dampak sosial yang cukup luas juga. Berikutnya. Oke, ini slide saya yang terakhir. Pada intinya di sini dengan berbagai inisiatif kita yang menyambut tempat kerja masa depan, itu kita bisa terlihat bahwa banyak sekali yang kita lakukan ini memberikan dampak yang positif bagi karyawan. Kita 88% dari para karyawan kita itu terus ingin bekerja di Citi untuk 1 tahun ke depan. Ini berdasarkan survei yang kita lakukan setiap tahun, kita sebutnya Voice of Employees, gitu kan. Terus kemudian di sini juga kita bisa lihat 93% dari para karyawan kita dengan senang hati merekomendasikan Citi sebagai tempat bekerja, gitu kan. It's the workplace of the future. 91% of our employees juga believe that bahwa kita leaders dari Citi ini telah melakukan yang terbaik dengan berbagai perubahan yang ada. Kita beradaptasi dalam mengatasi berbagai macam perubahan yang ada. Kita juga sudah melakukan berbagai macam pendekatan dan juga inovasi-inovasi lainnya sehubungan dengan COVID-19. Kita mengupayakan agar para karyawan kita juga tervaksinasi. Jadi 99% dari karyawan kita sudah tervaksinasi melalui program vaksinasi gotong royong yang diinisiatifkan oleh pemerintah gitu ya. Ini juga sebuah breakthrough. Kita juga memastikan para karyawan kita bisa memiliki fasilitas yang memadai sehingga mereka bisa bekerja dengan produktif di rumah masing-masing. Itu kita juga dianggap cukup successful.
97% of our employees are very happy with our initiatives, ya kan? Dan kita juga selalu memberikan update-update terbaru mengenai perkembangan dari pandemi ini sehingga mereka juga merasa bahwa they are well informed gitu kan dan mengurangi misinformation juga gitu. Nah, ini juga yang banyak kita lakukan selama pandemi gitu. Kita seringkali mengeluarkan COVID-19 updates bagi karyawan kita sehingga mereka juga bisa melihat informasi-informasi terbaru yang akurat bagi mereka dan keluarganya. Demikian Mbak, jadi ini adalah berbagai inisiatif yang sudah kita lakukan di Citi sebagai istilahnya salah satu bank global terbesar di dunia dan as the future of workplace.